Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang pengendalian dan perencanaan bahan mentah. Langsung saja, yang pertama yaitu bahan mentah. Bahan mentah merupakan bahan yang membentuk bagian menyeluruh dari produk jadi. Bahan yang digunakan dalam proses produksi ini secara tradisional diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama yaitu bahan mentah langsung atau raw material, direct material, dan yang kedua adalah bahan mentah tidak langsung atau bahan pembantu atau indirect material. Penjelasan bahan mentah langsung dapat diartikan sebagai seluruh bahan mentah dan suku cadang yang merupakan suatu kesatuan bagian dari produk jadi dan dapat langsung diidentifikasikan dengan biaya unit produk jadi. Biaya ini umumnya merupakan biaya variabel, yaitu satu biaya yang berubah sesuai dengan perubahan keluaran produktif atau volume. Selanjutnya adalah bahan mentah tidak langsung. Secara umum didefinisikan sebagai bahan mentah yang digunakan dalam proses produksi. Namun, biayanya tidak dapat ditelusuri secara langsung pada setiap produk. Sebagai suatu biaya tidak langsung yang berkaitan, seringkali biaya merujuk pada perbekalan pabrik, termasuk barang yang dipakai secara umum, seperti cat, paku, minyak, pelumas, dan perbekalan pemeliharaan lainnya. Untuk pembahasan dalam anggaran bahan mentah, maka yang dimaksud adalah bahan mentah langsung atau raw material, sedangkan bahan mentah tidak langsung atau indirect material dibahas dalam anggaran biaya overhead pabrik. Rencana bahan mentah. Perencanaan bahan mentah meliputi semua anggaran yang berhubungan dan merencanakan secara lebih terperinci mengenai penggunaan bahan mentah ataupun suku cadang untuk proses produksi selama periode yang akan datang. Tujuan dari penyusunan rencana bahan mentah yang pertama adalah memperkirakan jumlah kebutuhan bahan mentah, yang kedua memperkirakan jumlah pembelian bahan mentah, yang ketiga memperkirakan kebutuhan dana untuk pembelian bahan mentah. Itu yang seterusnya itu anggaran bahan mentah. Anggaran bahan mentah ada 4 di sini. Perencanaan bahan mentah ataupun suku cadang secara umum membutuhkan keempat sub anggaran berikut ini. Yang pertama adalah anggaran kebutuhan bahan mentah, yang kedua adalah anggaran pembelian bahan mentah, yang ketiga adalah anggaran persediaan bahan mentah, yang terakhir adalah anggaran biaya bahan mentah yang digunakan untuk produksi. Mungkin itu dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Alfi. Terima kasih. Saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu terkait anggaran bahan mentah dan kebutuhan bahan mentah. Di sini perencanaan bahan mentah ataupun suku cadang secara umum membutuhkan keempat sub anggaran sebagai berikut. Di antaranya, yang pertama anggaran kebutuhan bahan mentah, yang kedua anggaran pembelian bahan mentah, yang ketiga anggaran persediaan bahan mentah, yang keempat anggaran biaya bahan mentah yang digunakan untuk produksi. Selanjutnya, untuk anggaran kebutuhan bahan mentah, anggaran ini merencanakan secara terperinci tentang jumlah unit bahan mentah suku cadang yang dibutuhkan untuk berproduksi selama periode yang akan datang. Untuk menyusun anggaran kebutuhan bahan mentah digunakan formula sebagai berikut. Contoh dalam kasus di sini yaitu berikut ini adalah data perusahaan Mitra Garment pada tahun 2011. Perusahaan selama 2 tahun terakhir memproduksi 2 macam produk, yaitu jas dan kemeja. Dan selama tahun tersebut, perusahaan merencanakan akan memproduksi 600 unit jas dan 900 kemeja. Secara rinci, produksi setiap triwulan adalah sebagai berikut. Triwulan pertama
jas yaitu 120 unit, kemeja 160 unit, triwulan kedua jas 180 unit, kemeja 270 unit, triwulan ketiga jas 150 unit, kemeja 225 unit, triwulan keempat jas 150 unit, kemeja 225 unit. Sedangkan untuk standar pemakaian bahan mentah per unit di sini pada jas kain motifnya per unitnya 2 meter, kain polos 3 meter, dan pada kemeja kain motifnya per unit 1 meter dan kain polosnya per unit 2 meter. Perintahnya di sini adalah susunlah anggaran kebutuhan bahan mentah pada tahun 2011 secara rinci. Perusahaan Mitra Garmen anggaran kebutuhan bahan mentah tahun 2011. Di sini ditulis keterangannya kain motif sama kain polos, kemudian produksi, sur, kebutuhan, produksi, sur, sama kebutuhan. Langsung saja dimasukkan angkanya. Triwulan pertama produksi yaitu 120 unit, sedangkan bahan mentah yang dipakai yaitu 2 meter per unitnya, sehingga kebutuhan di sini yaitu 120 dikali 2 sama dengan 240. Begitupun seterusnya. Dan totalnya produksi di sini 600 unit, sedangkan kebutuhan kain motifnya 1200 meter. Kemudian untuk kain polos, produksinya 120 unit, sedangkan bahan mentahnya 3 meter per unit. Sama seterusnya, dan kebutuhannya sama juga, yaitu dengan mengalihkan produksi dikali dengan sur. Di sini 120 dikali 3 sama dengan 360. Sehingga jumlah produksi pada kain polos di sini ada 600 unit dan kebutuhannya untuk kain polosnya yaitu 1800 meter. Kemudian untuk kemeja sendiri sama juga cara menghitungnya, yaitu kemeja di sini 160 unit, sedangkan bahan mentahnya yang diperlukan yaitu 1 meter per unitnya, sehingga kebutuhannya 160 meter, 270 meter, dan seterusnya sampai pada totalnya yaitu di sini 900 unit yang diproduksi dan membutuhkan 900 meter bahan mentah. Untuk kain polosnya pun sama juga seperti itu, tinggal langsung menjumlahkan seluruhnya, yaitu pada kain motif, jadi jumlah kain yang dibutuhkan untuk 2 tahun ke depannya yaitu 2100 meter, sedangkan kain polos yang dibutuhkan untuk 2 tahun ke depannya yaitu dengan anggaran kebutuhan bahan mentahnya 3600 meter. Dan untuk materi anggaran pembelian bahan mentah akan dilanjutkan oleh Mbak Indri. Selanjutnya yaitu anggaran pembelian bahan mentah. Anggaran pembelian bahan mentah ini menentukan jumlah yang direncanakan untuk bahan mentah dan suku cadang yang dibeli, biaya yang diperkirakan, dan tanggal waktu pengiriman. Anggaran ini dapat diartikan sebagai rencana tentang kuantitas atau jumlah bahan mentah yang harus dibeli oleh perusahaan dalam periode mendatang. Anggaran pembelian spesifikasi jumlah setiap bahan mentah dan suku cadang yang akan dibeli, penentuan waktu pembelian, dan perkiraan besarnya biaya bahan mentah dan suku cadang yang dibeli atau tiap pembeli dalam unit dan nilainya. Untuk membuat anggaran pembelian, manajer pembelian harus bertanggung jawab atas hal-hal sebagai berikut: mematuhi kebijakan manajemen tentang tingkat persediaan bahan mentah, menentukan jumlah unit dan waktu pembelian untuk setiap jenis bahan dan suku cadang, memperkirakan biaya per unit dan tingkat bahan dan suku cadang yang akan dibeli. Pembelian bahan mentah ada model jumlah pembelian yang ekonomis. Persediaan merupakan sumber daya yang menganggur namun memiliki nilai ekonomis. Pengelolaan besarnya persediaan memiliki banyak manfaat karena selain dapat mengurangi biaya juga untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Pada dasarnya, pengelolaan besarnya bahan mentah ini berfungsi yaitu menyangga proses produksi sehingga proses tersebut dapat berjalan secara kontinu, menetapkan besarnya bahan mentah yang tepat untuk disimpan sebagai sumber daya yang harus tetap ada,
menangkal inflasi, yakni jika harga mengalami penurunan, maka pembelian bahan mentah dapat ditetapkan dalam jumlah besar. Sedangkan jika harga naik, maka perusahaan telah memiliki persediaan dan memadai untuk kegiatan perusahaan dan menghindari kekurangan dan kelebihan bahan. Jumlah pembelian yang paling ekonomis. Jumlah pembeli yang paling ekonomis atau economic order quantity adalah jumlah bahan mentah yang setiap kali dilakukan pembeli menimbulkan biaya yang paling rendah, tetapi tidak mengakibatkan kekurangan bahan. Yaitu terdiri dari biaya pemesanan, yaitu biaya-biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan kegiatan pemesanan bahan mentah. Biaya ini berubah sesuai dengan frekuensi pemesanan. Semakin sering melakukan pemesanan, maka biaya ini akan semakin besar, dan sebaliknya, sehingga jarang pemesanan dilakukan. Biaya ini yaitu biaya persiapan pemesanan, biaya pengiriman pesanan, dan biaya administrasi. Yang kedua, biaya penyimpanan, yaitu biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan penyimpanan bahan mentah yang dibeli. Contohnya yaitu biaya pemeliharaan, biaya asuransi, biaya perbaikan kerusakan. Yaitu ada waktu pembelian bahan mentah. Untuk menjaga kelancaran proses produksi, perusahaan tidak cukup hanya menentukan jumlah bahan mentah yang dibeli, harus ditentukan pula kapan saat yang tepat pemesanan bahan mentah yang dilakukan agar bahan mentah tersebut dapat datang pada saat dibutuhkan. Oleh karena itu, waktu pembelian bahan mentah ada biaya kekurangan bahan mentah, biaya penyimpanan, dan lead time atau Saya akan menjelaskan mengenai anggaran bahan baku yang habis digunakan. Anggaran bahan baku yang habis digunakan merupakan anggaran yang merencanakan nilai bahan baku yang digunakan dalam satuan uang. Tidak semua bahan baku yang tersedia akan habis dalam sekali produksi. Hal ini disebabkan oleh dua hal, yaitu yang pertama, perlu adanya persediaan akhir yang akan menjadi persediaan awal periode selanjutnya. Yang kedua, yaitu perlu adanya persediaan besi atau safety stock agar kelangsungan produksi tidak terganggu akibat kehabisan bahan baku. Bahan baku yang telah habis digunakan dalam proses produksi harus dihitung nilainya, rencana besarnya. Nilai digunakan dalam proses produksi dituangkan dalam suatu budget tersendiri yang disebut budget biaya bahan baku yang habis digunakan. Manfaat anggaran biaya bahan baku yang habis digunakan. Manfaat disusunnya budget biaya bahan baku yang habis digunakan antara lain, yang pertama yaitu untuk keperluan produk costing, yaitu perhitungan harga pokok barang yang dihasilkan perusahaan. Dan yang kedua, untuk keperluan pengawasan penggunaan bahan baku. Pengendalian bahan mentah. Anggaran bahan mentah dalam arti luas dapat berfungsi sebagai alat pengendali atau controlling. Untuk itu diperlukan performance report atau laporan pelaksanaan yang terdiri dari laporan pelaksanaan pembelian bahan mentah dengan analisis varians sebagai berikut. Yang pertama, varians karena jumlah pembelian, di mana jumlah rencana dikurangi jumlah real dikali harga rencana. Yang kedua, varians harga bahan mentah, di mana harga rencana dikurangi harga real dikali jumlah real. Dan terakhir, total varians, di mana varians karena jumlah ditambah varians karena harga. Yang kedua, laporan pelaksanaan pemakaian bahan mentah dengan analisis varians sebagai berikut. Yang pertama, varians efisiensi, di mana jumlah rencana dikurangi jumlah real dikali harga rencana. Yang kedua, varians harga, di mana harga rencana dikurangi harga real dikali jumlah real. Dan terakhir, total varians, di mana varians efisiensi ditambah varians harga.